Halo semua, di video kali ini, admin akan lanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah melihat bagaimana Xiao Yan telah menuju ke pegunungan kuno untuk mendapatkan jantung Bodhisattva. Di sisi lain ternyata Yun Yun dan juga Sekte Bunga juga berada di sini untuk mencari pohon Bodhisattva, namun dia dikejar oleh orang-orang dari Sekte Swan Mendalam. Cerita pun berpindah ke suatu hutan gurun kuno bagian lain yang dimana terlihat benar saja di sini ada beberapa orang dari Sekte Bunga yang ternyata Sekte Bunga ini juga ikut untuk ingin mendapatkan jantung Bodhisattva. Mereka pun dipimpin oleh Yun Yun dan mereka pun telah dikejar cukup jauh dan oleh Sekte Langit Mendalam. Salah satu ketua mengatakan Sekte Langit Mendalam sialan mereka melakukan serangan diam-diam membunuh ketua King Hua dan para murid Sekte Bunga tidak akan membiarkan begitu saja. Yun Yun pun mengatakan mereka juga sangat agresif dan tidak akan membiarkan kita lolos dengan mudah. Kita harus melindungi para murid dan kabur terlebih dahulu sebelum melakukan balas dendam. Kita harus selamatkan murid-murid yang terpenting terlebih dahulu. Namun ketika sedang membicarakan itu Yun Yun pun merasakan. Dia pun menyuruh para murid untuk berhenti bergerak, namun beberapa murid terus berhenti bergerak. Dan beberapa murid yang tidak berhenti gerak dia pun tiba-tiba terjebak. Mereka ternyata terperangkap di sebuah jaring. Mereka pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengatakan apa yang telah terjadi. Nalan pun mengatakan semuanya jangan bergerak, aku akan menyelamatkan kalian. Nalan pun langsung melesetkan pedangnya mencoba menghancurkan jaring-jaring tersebut. Namun sayang serangan itu tidak mempan untuk menghancurkan jaring-jaring yang telah menangkap para murid Sekte Bunga itu. Yun Yun mengatakan seranganku tidak bisa menghancurkan jaring-jaring itu. Sebenarnya siapa yang telah memasang jebakan ini? Dan tidak lama setelah itu beberapa orang pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kalian tidak akan bisa kabur, kalian tidak akan bisa lepas terkena jaring-jaring itu. Jaring-jaring dikeluarkan oleh iblis laba-laba kuno bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan mudah untuk para bocah epik seperti kalian. Yang ternyata ini adalah salah satu pasukan dari Sekte Langit Mendalam yang dipimpin oleh Liu Chang. Nalan pun mengatakan, Liu Chang, ternyata kau berani muncul lagi. Liu Chang pun mengatakan, gadis kecil ini sungguh kasar, setidaknya bisakah kau panggil aku dengan wakil ketua Liu? Tapi tentu saja kalau bersedia memanggilku sebagai ayah itu akan jauh lebih baik. Mendengar ucapan ini tentu saja membuat Nalan pun menjadi sangat murka. Dia pun mengatakan, omong kosong cuy, dasar tidak tahu malu, tidak sudi aku memanggilmu ayah. Dia pun mencoba melesat ke depan untuk menghajarnya namun dihentikan oleh Yun Yun. Dia mengatakan, Nalan cepat mundur, aku yang akan melawannya. Dengan seketika Yun Yun yang melesat ke depan dan langsung menebaskan pedangnya. Ledakan mengerikan pun tidak terhindarkan, namun untung serangan Yun Yun berhasil melepaskan beberapa orang Sekte Bunga yang terperangkap sebelumnya. Di sisi lain Liu Chang dia pun sangat kagum dengan kemampuan dari Yun Yun. Ketua Sekte Bunga lumayan bagus, aku sangat menyukainya. Dia pun berkata, sayangnya hari ini kau tidak akan bisa kabur lagi dari genggamanku sekalipun kau siap memiliki sayap. Kemudian salah satu ketua dari Sekte Bunga pun mengatakan, Liu Chang, kau sudah menghina ketua kami dan membunuh para murid Sekte kami. Kau pikir Sekte Bunga bisa ditindas begitu saja? Liu Chang pun mengatakan, biar aku ingat-ingat lagi, aku lupa ada beberapa monster tua di Sekte kalian yang sedang melakukan latihan tertutup atau melakukan pelatihan. Mungkin jika sesepuh kalian muncul di tempat ini aku akan ketakutan, dan jika hal itu terjadi mungkin akan menjadi peperangan besar dan itu akan merepotkan dan pasti ketua Sekte Langit Mendalam pun akan sangat marah kepadaku. Namun masih ada cara, yaitu dengan menghabisi kalian semua atau memenjarakan kalian, agar kalian tutup mulut, tidak boleh ada siapapun yang lepas dari tempat ini. Hal itu akan membuat para sesepuh kalian pun tidak tahu apa yang terjadi kepada para murid sektenya dan itu pasti tidak akan menimbulkan masalah. Mendengar hal ini tentu saja Yun Yun pun dia sangat murka. Apa yang kau katakan? Kau berniat menghabisi kami dan memenjarakan kami. Sebelum kamu melakukan itu lawan aku jika kamu berani. Terluka dia pun meminta Nalan untuk membawa para murid yang lain karena dia yang akan menghadapi para bajingan ini. Nalan pun awalnya menolak hal itu, namun Yun Yun berkata, ini perintah, kalau aku tidak beruntung Nalan yang akan menjadi ketua sekte selanjutnya. Nalan pun dia kebingungan karena dia ingin membantu gurunya, namun di sisi lain dia pun harus mematuhi perintah gurunya untuk membawa para murid Sekte Bunga menjauh dari tempat ini. Cerita pun berpindah kepada Yun Yun yang dimana telah berhadapan dengan Liu Chang. Yun Yun dia pun berkata, kalau kalian ingin menyakiti murid Sekte Bunga kalian harus melangkah mayatku. Liu Chang berkata, jangan terlalu banyak berbicara sekarang, katakan kepadaku bagaimana kamu bisa mengalahkanku. Kau hanya seorang dojun bintang 8 ingin melawan puncak dojun, dan apa kau kira aku hanya membawa sedikit orang? Apakah kau yakin akan melawan kami semua dengan kemampuanmu yang masih bocah epik?
Namun tidak lama setelah pembicaraan itu muncul seseorang dan langsung menyerang Nalan. Hal ini membuat Nalan pun dia terluka dan dia tidak bisa pergi dari tempat ini. Para ketua pun mengatakan siapa kau menyerang secara diam-diam yang ternyata ada seseorang di balik pohon yang tidak lain orang yang pernah dihajar Xiaoyan. Dia pun mengatakan maaf wakil ketua sekte telah memberikan perintah agar tidak ada seorang pun diperbolehkan kabur. Kalian semua harus mati di tempat ini. Nalan pun tidak mengira ternyata orang itu muncul kembali. Yao Hua Liang Jun ternyata masih hidup. Di sisi lain Yun Yun pun merasakan ada sesuatu yang tidak beres sepertinya Nalan juga dalam keadaan bahaya. Apakah suara teriakan barusan berasal dari Nalan? Kemudian Yun Yun pun di sini benar-benar harus mengalahkan orang ini secepat mungkin. Dia pun mengatakan sambil mencoba menyerang, jangan sakiti mereka, jika tidak sekalipun aku harus meredakan diri, aku akan membawamu bersamamu dalam menuju kematian. Yun Yun langsung melancarkan serangan, namun sayang serangan itu dengan mudah dihindari oleh Liu Chang. Bahkan Yun Yun pun tidak berdaya di hadapan Liu Chang yang berada di puncak dojun ini. Dia pun berkata, kamu ingin meledakkan diri kamu sendiri dan membawa aku bersamamu, aku sangat takut. Namun kalau kau ingin mati, maka aku hanya bisa memilih muridmu yang berharga, sebagai gantinya aku akan membawanya. Mendengar ancaman ini bahwa Liu Chang akan mengincar Nalan, tentu saja Yun Yun pun tidak berdaya. Dia tidak ingin Nalan terluka yang akhirnya dia pun akan menyerahkan dirinya agar Nalan dan para murid yang lain selamat. Liu Chang dia berkata, ketua Yun Yun, waktumu tidak banyak untuk menentukan kamu ingin menyerah, atau aku harus menangkap muridmu. Setelah memikirkan panjang Yun Yun pun dia memilih menyerahkan dirinya daripada dia harus membuat Nalan dalam bahaya. Lepaskan mereka, maka aku akan ikut bersamamu. Mendengar hal ini tentu saja Liu Chang pun menjadi tertawa terbahak-bahak, kau tidak terdengar seperti sedang memohon. Bagaimana kalau kau katakan sesuatu yang aku ingin dengar? Liu Chang berniat untuk memaksa Yun Yun untuk menikah dengan dirinya. Dia pun menginginkan Yun Yun mengatakan, aku bersedia menikah denganmu. Di sisi lain Yun Yun yang sudah terpojok, dia mau tidak mau terpaksa menerima syarat tersebut. Dia pun mengatakan, aku bersedia. Namun ketika Yun Yun akan menyelesaikan pembicaraannya, tiba-tiba ada suara mengerikan dan tanah pun bergetar, membuat semua orang pun sangat terkejut. Mereka pun tidak tahu sebenarnya apa yang telah terjadi, bahkan Liu Chang dia terkejut dengan hal ini. Dia berkata, apa ini, apakah ada binatang kuno yang mendekat ke sini? Tiba-tiba api surgawi 3000 terbakar pun meraung di atas langit dengan kobaran api yang sangat mengerikan, yang dimana di atasnya ada Nalan. Hal ini membuat semua orang yang berada di tempat ini pun sangat terkejut, makhluk apa ini sebenarnya? Yang sepertinya Nalan telah bertemu Xiaoyan dan juga meminta bantuan Xiaoyan menyelamatkan gurunya. Nalan pun mengatakan, guru, aku membawa bala bantuan kami kemari untuk menyelamatkanmu. Di saat bersamaan api surgawi 3000 terbakar itu langsung menghantam Liu Chang. Dia pun sangat terkejut dengan kemunculan api surgawi ini. Namun dia pun sedikit lengah akibat serangan sebelumnya. Tiba-tiba Yun Yun telah berada di belakangnya. Kau ingin mendengar sesuatu yang bagus, bukan? Aku akan memberikannya kepadamu. Pergilah ke neraka, dengarkan siksaannya. Dia pun langsung menebaskan pedangnya kepada Liu Chang. Dengan hal ini Liu Chang pun memuntahkan darah. Melihat ketua mereka telah dihajar para pasukan sekte langit mendalam, bandar mereka pun langsung melarikan diri. Mereka pun berkata, mundur cepat, laporkan hal ini kepada ketua sekte. Sekte bunga sialan, tunggu kami akan membalas apa yang telah kalian lakukan. Di sisi lain Nalan pun dia sangat senang, akhirnya gurunya pun selamat dari orang-orang tersebut. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan, yang dimana Xiaoyan pun dia pun menuju ke arah Nalan dan Yun Yun dengan kobaran api 3000 terbakar. Nalan pun mengatakan, guru, lihatlah, Xiaoyan lah yang telah menyelamatkan kita di sini. Xiaoyan pun dengan keren berjalan perlahan dengan kobaran api surgawi 3000 terbakar di sekelilingnya. Namun ketika dia berada di depan Nalan, tiba-tiba dia pun terjatuh. Hal ini membuat Nalan pun tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dan tiba-tiba si Oisen pun dia ternyata memuntahkan darah. Dia pun berkata, untungnya aku tidak terlambat, apakah kalian baik-baik saja? Yang sepertinya di sini Xiaoyan pun kelelahan, akibat sebelumnya dia telah banyak mengeluarkan dokinya. Dia terus-menerus menggunakan api surgawi yang membuat sepertinya dia sangat kelelahan. Nalan dan Yun Yun pun dia segera membawa Xiaoyan ke tempat aman. Tanpa terasa malam pun tiba, yang dimana di sini Xiaoyan pun dikelilingi oleh para mantan. Dia pun dalam keadaan pingsan. Yun Yun dia pun langsung bertanya, bagaimana keadaan Xiaoyan sekarang? Dan benar, sepertinya ini adalah akibat kelelahan yang sebelumnya banyak menggunakan api surgawi 3000 terbakar. Dokter peri kecil pun berkata, sebelumnya dia juga telah melatih teknik tubuh kaca King Kong secara paksa. Dia datang kemari dengan terluka dan ditambah lagi serangan cacing beracun yang telah masuk ke dalam tubuhnya yang membuat ada luka internal.
Dan ditambah lagi mungkin akibat kelelahan pertarungan. Medusa pun dengan sini dia berkata pantas dia mendapatkannya, siapa suruh dia sok pamer begitu ingin menyelamatkan mantan. Dia bergegas dengan cepat padahal aku sendiri bisa mengurus para bocah epik itu, namun karena khawatir kepada mantan dia pun tidak memperdulikan dirinya sendiri. Yun Yun pun yang mendengar itu dia pun merasa bersalah Sioyan kelelahan akibat menyelamatkan dirinya. Tidak lama perbincangan para wanita ini tiba-tiba Sioyan pun membuka matanya. Dia pun mengatakan aku baik-baik saja, guru bilang selama kita bisa mencari kolam darah yang bisa digunakan oleh piton iblis surgawi kuno untuk melahirkan keturunannya, maka itu bisa membantu meningkatkan kekuatan dan menyingkirkan masalah tersembunyi dari kultivasi tubuh kaca King Kong. Mendengar hal ini dokter peri kecil pun mengatakan, apa kamu bilang piton iblis surgawi kuno itu sudah lama punah, itu sepertinya tidak ada lagi bahkan untuk kolam darahnya. Namun Sioyan percaya itu masih ada, ini adalah wilayah gunung kuno, mungkin kita bisa menemukan keberadaannya. Medusa pun dengan sinis mengatakan, apakah kamu bodoh, piton iblis surgawi kuno itu jauh lebih langka dari piton pelahap surga 7 warna, bagaimana bisa kita menemukannya dengan mudah? Namun ketika pembicaraan itu Yun Yun mengatakan, apa kamu bilang kolam darah piton, seperti apa kelihatan ular piton itu? Kemudian King Lin dia pun menjelaskan semuanya berdasarkan catatan kuno, piton itu memiliki mata berwarna merah darah dan tertutupi oleh kabut hitam. Dia juga memiliki wajah seperti seorang pria yang mana terlihat sangat ganas dan juga sangat kejam. Mendengar cerita itu Yun Yun dan juga Nalan pun merasakan dia pernah melihat sosok yang mengerikan seperti itu, mereka pun saling menatap. Akhirnya karena Yun Yun mengetahui lokasi ular tersebut dan juga kolam darahnya, mereka pun menunjukkan jalannya kepada Medusa dan juga yang lain.